kan saya lihat sendiri, sekarang sendiri mau memperjuangkan buat anak di media loh saya bilang. Ya, mau memperjuangkan buat anak yang artinya ya memang saya mau berjuangnya buat keluarga, udah. Alhamdulillah ya, pertama pernikahannya berjalan lancar. Yang paling banyak datang itu komedian, ya pelawak paling banyak gitu. Terus nggak ribut lah, artinya simple juga ya. Kita datang, terus makan, foto, beres, ya berjalan dengan baik lah semuanya. Kenal Maeli dari kapan, Bang Putra? Wah lama. Saya kayaknya artis yang paling kenal lama Mail deh. Tapi sebelum dia jadi artis itu. Gimana tuh Masih ceritanya tuh? 10.000 followers. Ya kan saya waktu itu juga lagi ini ya. Lagi beralih dari Facebook ke Instagram. Terus ada namanya endorse kan. Awal banget saya endorse-nya Raffi Ahmad kan. Terus akhirnya salah satu kreatif aku bilang kalau bisa jangan yang dari artis, tapi dari orang-orang yang lagi ngonten gitu. Nah, akhirnya lihat konten Mael lah ditabrak motor. Wah gila nih, kebetulan dia asal dari Medan. Tapi sebenarnya antara Medan Aceh sih gitu. Ya udah hubungi. Nah kebetulan pacarnya mantan istrinya waktu itu orang Batam. Gitu. Ya udah kenal di situ sampai sekarang. Bahkan dia lagi naik-naiknya tuh. Itu momen saya kemarin ngobrol lagi kan ke Mael. Tahu nggak kenapa saya mau selalu support dan selalu berkesan Mael buat saya? Karena Mael pernah ngomong gini dengan sangat-sangat tulus lah. Lagi dia naik, bang, mumpung saya naik nih, ayo bang kita bantu usaha bang. Gitu, dan itu kata-kata dia yang buat aku berkesan lah. Gitu. Banyak kerjasama yang saling dilakukan antara. Brand ambassador saya pertama itu Maeli. Pestor Bang. Vestor, pertama kali brand ambassador. Pertama kali. Pernikahan kedua kalinya nih buat Maeli sendiri sebagai sahabat, ada ujangan nggak sih? Ada dong, banyak pertanyaan. Bahkan dia kemarin sempat ke rumah saya minta doa, minta wejangan juga buat konten juga. Tapi saya nggak mau naikin kontennya karena itu terlalu gimana ya. Ya nanti saya boleh liatin kok ke wartawan, itu lucu banget. Atau nanti saya posting deh. Jadi saya jangan sampai karena omongan dia nggak jadi nikah. Jadi konten itu wah gue nggak jadi nikah nih gitu. Oh jangan sampai saya bilang. Jadi dia nanya juga, bang, kok nggak diupload? Ya nanti aja deh, tunggu lu bener-bener nikah baru gue upload, gue bilang. Gitu. Jadi Mael banyak hal-hal ini. Kelanjutan sama Mbak Septi gimana Bang Putra? Iya kemarin saya udah datang kan ke persidangan gitu. Alhamdulillah dari hakimnya, majelis hakim memberikan untuk mediasi karena harapannya jangan cerai lah gitu. Saya begitu juga harapannya gitu. Terus diberi kesempatan untuk mediasi sampai tanggal nanti 7 Februari. Tapi kira-kira mungkin dari Bang Putra sendiri melihatnya ada harapan itu. Harapan saya gitu sih. Semoga berujuk karena mau gimana pun nanti korbannya anak. Saya udahlah gitu. Pokoknya anak-anak jangan gara-gara kita anak yang korban ke depannya. Kita kan udah hampir dapetin semua ya yang kita mau kan. Di dunia udah oke lah. Tapi jangan sampai anak karena kita masih punya hal yang harus kita pikirkan yaitu siapa anak gitu. Jadi mudah-mudahan dua-duanya menurunkan ego lah. Saya menurunkan egonya, Septi juga karena kalau satu pihak aja yang menurunkan ego ini nggak akan terjadi rujuk gitu. Tapi ini sejauh ini intensitas ketemu sama anak komunikasi gitu. Belum, tadi saya video, saya belum sampai, saya udah 1 bulan nggak ketemu anak. Gitu. Enggak, kan dia memang ada yang ngebisikin, yang ngajarin itunya. Supaya kamu keluar rumah, biar kamu nanti ketika hak asuh anak dianggap layak gitu. Jadi dia nyewa rumah. Supaya nanti kalau hak asuh anak dia dianggap layak karena dia udah punya tempat tinggal gitu. Kalau nggak layak kan otomatis orang tua laki-laki yang punya tempat berlindung kan gitu. Siapa sih Bang visi kita yang selalu Kalau saya masih ini ya selalu berpikir positif gitu. Tapi melihat semalam surat itu yang buat saya semakin sulit untuk positive thinking. Itu kacau sih, kacau banget itu, parah. berarti bukan sifat sesungguhnya Septi yang abang kenal gitu. Itu dia, aku pun jadi menerka-nerka ini apa memang dia yang mau pure atau ada bisikan lain nanti kamu biar nggak begini dan begini gitu. Tapi Bang, sejauh yang abang tahu tuh kenapa sih Mbak Septi gugat Mbak Septi mau cerai gitu? Alasannya ya. alasannya Iya. ya pasti saya punya salah lah gitu, namanya kita berhubungan kan, berumah tangga gitu, apalagi kalau saya sibuk kerja dia sibuk cari kesalahan saya, pasti ada kesalahan saya kan manusia gitu, pasti ada gitu. Tapi kan saya masih diberi kesempatan gitu ya, otomatis saya mau lebih baik lah
gitu. Komunikasi dengan Septi dan anak. Tadi saya baru video call belum diangkat sih. Nanti saya coba chat. Ya saya mau ketemu anak, mau aja jalan lah, refreshing. Kali aja dia mau ikut gitu. Atau mungkin kita umroh dulu atau haji atau gimana deh. Mudah-mudahan biar kebuka lah. Karena tetap oke, dia nganggap dia menang, bisa gugat saya. Tapi korbannya tetap anak. Gitu juga saya. Oke, saya jadi freedom, bebas. Tapi korbannya kembali lagi anak gitu. Bang, ada unsur dari pihak orang terdekat nggak sih yang mungkin bisa dibuka dibilang provokator ya, yang mungkin bisa dibilang memicu itu? Ya, Septi kan aku kenal bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 tahun 2 tahun. Septi itu orang yang introvert juga, yang nggak mau gampang berteman sama orang lain. Septi itu selalu nganggap temannya itu ya aku, kemana-mana, apapun dan sebagainya. Nah saat dia mungkin kenal, mungkin ya yang orang yang nggak bisa jadi tempat bicara kalau salah jadi pembisiknya ya salah. Kalau kan dia punya kuasa hukum, mungkin dari orang yang punya kepentingan, oh begini biar kamu begini, padahal nanti suatu saat dia bukan hidup sama orang itu kan, gitu. Dia hidup sama anak-anak juga sama saya kalau rujuk. Kalau nanti nggak sama saya kan sama anak-anak, yang rugi siapa lagi anak-anak karena dengar omongan orang gitu. Tapi kalau bayangan Abang ini ke depan ini seperti apa sih? Mungkin kemungkinannya berapa persen untuk bisa rujuk? Kemarin kan sederhana ya, hakim nanya Pak Putra Siregar, hakimnya juga luar biasa, bilang kan ini sudah sukses masih muda ini, jangan sampai cerai lain. Iya Pak Hakim, saya juga nggak mau cerai kok gitu. Disampaikan beberapa hadis dan sebagainya. Langsung sampaikan Bu Septia mau tidak cerai. Ya tentu saya mau rujuk juga katanya, tapi dengan persyaratan ini. Nah persyaratannya itu yang gawat, yang nyusun persyaratannya itu yang luar biasa, kayak ngasih bom waktu ke saya gitu. Ngapain kan? Salah satu persyaratannya apa sih bang? Bicara aset juga itu. Semua saya disuruh Berat mungkin Bang. berat sekali. Kalau semuanya hampir berat, tapi enggak lah kayak KDRT ya, saya siap lah, nggak akan KDRT gitu mintanya. Terus kan saya tanya alasannya kenapa keluar rumah, ya takut kan kita lagi saya gugat, takut nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan. Emang kamu selama ini kenal saya kasarin atau apa, atau bahkan saya tanya juga kan gitu. Salah satu yang berat tuh apa sih? Ya berat, harus membuka aib-aib misalnya gitu, harus menyampaikan hal-hal yang nggak perlu dikonsumsi publik tentang ini gitu. Tapi ngomongin persyaratan bang, Bang Putra sendiri yakin nggak sih kalau Bang Putra bakal bisa memenuhi persyaratan itu? Nah itu akan aku sampaikan nanti. Kalau ini dia nggak ada itikat baik, hanya mau mengikut surat itu, saya akan menyampaikan nanti ke majelis hakim yang mulia. Kalau memang incarannya harta, saya siap. Harta saya semua yang dicatat dia, saya pindahkan untuk anak. Tapi boleh dijual ketika anak dewasa, gitu. Karena saya sekarang prioritasnya selamatkan anak, meskipun tujuannya harta atau gimana gitu. Saya pokoknya buat anak. Karena saya buat siapa lagi? Misalnya di framing nih, bahwa saya nggak nafkahi, bahwa saya ini, terus saya nyari uang buat siapa? Saya nggak punya keluarga. Saya mau kasih siapa? Orang lain nggak ada. Gitu. Terus ada juga dibilang saya loyal sama orang lain, tapi samanya nggak. Selama ini saya cari buat siapa semua? Loyal misalnya kayak iri ngeliat saya ngasih artis misalnya 3 miliar, 4 miliar atau berapa, itu kan untuk kerja, untuk usaha juga gitu, endorse, bisnis. Jadi jangan disamakan antara pribadi sama bisnis. Nah, tapi kembali lagi nih hanya karena nggak komunikasi. Mungkin dia saat saya lihat ngasih uang banyak kan ke orang, dia nganggapnya, enak ya orang lain aja dikasih uang sebanyak itu. Saya kok nggak sebanyak itu gitu misalnya. Tapi itu dia komunikasi sih. Kalau kamu mau kan minta nggak pernah nggak dikasih gitu loh. Nggak pernah boleh. Ini boleh dicatat baik-baik. Mau minta apa dia nggak pernah loh nggak saya kasih. Semuanya terpenuhi ya bang berarti bang? Iya kalau nggak terpenuhi kan saya bukan sehari 2 hari, berapa tahun. Masa karyawan saya aja saya penuhin semua. Masa orang terdekat saya yang saya perjuangin nggak dipenuhin. Tapi kembali lagi kan namanya kondisi begini, kadang ya itulah yang keluar, terus framingnya lain atau gimana. Tapi saya kembali sih sabar. Saya sengaja nggak mau ngaap banget, biar semuanya harapannya bisa terjadi baik-baik lah gitu. Bang, tapi ada sih alasan sempat gambar abang yang istirahat dulu yang ada itu juga Iya itu ada sedikit cekcok juga masalah itu gitu, sedikit lah. Tapi apa ya, kembali hanya komunikasi sih gitu, hanya komunikasi gitu. Dengan adanya masalah ini ada beberapa isu yang beredar, salah satunya ada orang ketiga, benar nggak sih? Iya kan saya lihat sendiri, sekarang sendiri mau memperjuangkan buat anak di media loh saya bilang. Ya mau memperjuangkan buat anak, yang artinya memang saya mau berjuangnya buat keluarga, udah. Nggak ada yang lain, nggak ada biayain yang lain, nggak ada yang lain, pure semuanya ini. Berarti Mas menampik itu semua ya? Iya karena memang saya sekarang ini pun sendiri, nggak ada alasan yang lain-lain. Dan alasan saya sekarang ya untuk keluarga saya. nggak sayang Bang dengan banyak
Alhamdulillah ya. Makanya jadi salah satu pemimpin atau pikir untuk dia jalan seperti itu lah. Kita juga udah Tapi saya bangun ini bareng-bareng. Iya, tapi gini Mas, saya kan ngebangun usaha saya dari nol ya. Ya saya nggak punya keluarga, saya nggak punya siapa-siapa, saya tahu banget jatuh bangun semua. Terus ya saya memang apa ya, di dunia bisnis dan sebagainya memang passion saya gitu. Nah jadi apapun yang terjadi bukan itu yang paling saya pentingkan. Karena saya kayak gini pun saya buka bisnis lain apa bisa. Karena saya single fighter emang cara ngebangun bisnis. Cuman kembali, Septia broken home, saya broken home. Terus masa anak-anak saya mau broken home juga. Saya kan ngerasain nih, pahitnya nggak dapat kasih sayang orang tua dan sebagainya lah. Jadi benar-benar fokus saya sekarang anak-anak gitu. Anak saya apalagi kan baru 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Jadi belum benar-benar butuh ini gitu. Dan nggak akan mungkin lah pernah ada sosok ayah yang bisa gantiin saya buat anak-anak gitu. Bang, ini kan sering disebut ngasih beberapa teman-teman orang-orang sekitar dengan nominal yang sangat besar itu. Ketika memang ini ada insya Allah ada kebaikan, ada yang dikurangi nggak sih untuk ngasih-ngasihnya atau seperti apa, atau izin dulu sama istri? Jujur sekarang ini saya jadi kayak gini, tapi oke lah saya udah ini kan. Jadi sekarang ini mau ngasih mau apapun kayak udah nanti juga dibilang istri lu aja yang kasih, orang lain ngapain dikasih gitu. Tapi akhirnya aku udah dapat wejangan dan sebagainya, jangan sampai dibunuh karakter kamu katanya gitu ya. Karena apa, kalau kamu kehilangan uang kamu nggak kehilangan apapun gitu. Kalau kamu kehilangan kesehatan kamu kehilangan sesuatu, tapi kalau kamu kehilangan karakter kamu kehilangan segalanya gitu. Makanya saya juga hari ini datang ke kondangan sapa teman-teman semua apa, meskipun ini ada pelawak kan beberapa jokes gimana, ya udah saya kayak lebih wise aja gitu, selalu berhusnuzon juga, semoga ini dari Allah yang terbaik. Yang penting niatnya saya buat anak-anak supaya ini gitu. Saya terus terganggu nggak sih dengan masalah enggak, alhamdulillah karena memang bisnis saya dari nol kan, udah 10 tahun juga kan umurnya. Dan bagaimana orang yang mengenal saya, ya itu dia, nggak kenal maka nggak sayang kan. Seperti misalnya tentang saya bilang saya nggak ngenafkain, nah orang yang kenal saya kan nggak akan percaya itu. Tapi orang yang belum pernah ketemu saya, belum pernah lihat sosok saya, belum pernah ngobrol sama saya atau gimana, bisa jadi ya mereka tentatif kan, masih berpikir oh bener enggak sih gitu. Ya, Ada agenda berikutnya atau sidang atau seperti apa ke depannya? 7 Februari, tapi harapan saya mau ketemu dulu sama Septianya. Sebelum sidang itu mau Sebelum sidang, mediasi. mediasinya di mana Bang Putra? Kalau mau tahu. Nah, dari pengadilan juga disediakan mediasinya. Oh. Nah, disediakan. Jadi nanti sebelum sidang kata mediasinya datang ketemuin mereka lagi, gitu. Mereka dulu. Bang Putra niatnya bakal ngundang media nggak buat mediasi? Hah? Bang Putra niatnya bakal ngundang media nggak buat Wih, mediasi? saya kayaknya nggak pernah ngundang media deh. Tapi alhamdulillahnya medianya selalu ada, nggak tahu gitu. Aktif. Tapi nggak pernah undang media. Paling kalau untuk bola nanti perlu. Siap. Biar jalan nih kayaknya. Ucapan untuk Mail. Iya. Ya doa saya ya udah banyak lah doa secara langsung ke dia juga. Iya. Mudah-mudahan ini Mailnya juga selalu bilang ke saya nanya dia, Mail, ketika lu kehilangan nih, kira-kira perempuan sama aja nggak sih semua? Nanti kamu gini lagi, enggak kok bang, terbukti aku kayaknya dapat angin ini jauh lebih baik karena jauh lebih baik. Jadi harapannya ya kebahagiaan Mail pun jauh lebih baik lah seterusnya sampai akhir hayat. Dan saya bilang nikah kan ibadah yang panjang ya, jadi harus dua-duanya harus saling ini ya, saling memperjuangkan, saling melengkapi. Dan ya untuk teman-teman media mohon doanya ya, semoga ya saya, istri dan anak-anak bisa rujuk yang terbaik tanpa merugikan siapapun dan makin bermanfaat, itu sih paling penting. Karena saya punya umur, kalau nanti manfaatnya hilang sayang kan gitu. Saya di situ sih, mudah-mudahan manfaat. Cuman pukulan saya gimana saya mau manfaat buat orang lain sedangkan buat anak saya enggak gitu. Makanya tadi keputusan saya, harta saya kan semua saya buat untuk anak-anak saya yang tadi yang diminta, harta-harta saya yang memang karena harta pembahasannya saya buat nama anak. Selebihnya sisa umur saya mau buat manfaat aja ke orang-orang. Semoga cepat terujuk ya Bang. Ya, makasih doanya semua.